Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair ayatuhat talibat. Fi hadhil munasabah al-barakah nadu Allah ta'ala asallahu an yahfazakuma fi sihah wal afiyah. والآن سنتعلم درس الفقه في الموضوع الزكاة وأنا لا أدري حتى أين تعلمتن في هذا الدرس أنا أخذ مباشرة إلى هذا الموضوع أنا أخطو إلى هذا الموضوع نعم طيب الزكاة التعريف ya definisi atau makna zakah. Az-zakah lughatan al-barakah wan nama. Secara bahasa daripada bahasa dari segi bahasa ya az-zakah makna dia al-barakah, barakah berkah ya. Wan nama, an-nama makna dia tumbuh ya, tumbuh. Wa zakatu istilahan dari segi istilah dalam Islam ja'lu hissatin minal mali alladhi yaktasibuhu al-insan li ashkhasin aqarallahu ta'ala fi kitabihi al-aziz alaihim mithlal fuqara wa ghairihim. Az-zakah makna dia ja'lu hissatin, menjadikan hissah ini nasib ya, nasibun atau bahagian, menjadikan sebahagian daripada harta alladhi yaktasibul insan, yang yaktasib ya'maluhu insan, yabhathuhu insan, yang dicari oleh manusia, yang dihasilkan oleh manusia, li ashkhasin, untuk beberapa orang, beberapa golongan orang, akrallahu ta'ala fi kitabihi, yang telah Allah tetapkan dalam kitabnya ya, dalam Al-Qur'an. Misal fuqara wa ghairihim, contohnya fuqara, orang fakir, dan lain-lainnya. Ada 8 golongan, 8 kumpulan orang yang boleh dibagi zakat tuh ya: fakir, miskin, amil, ghorim, mu'alaf, fisabilillah, ibnu sabil, musafir, apalagi itu satu lagi itu ya. Ini sudah ulang. Az-zakah secara istilah adalah menjadikan sebahagian daripada harta yang dihasilkan oleh seseorang ya, untuk beberapa orang yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an. Contohnya adalah orang miskin dan lainnya. Wasumiyat zakatan lima yakunu fiha min raja'il barakah. Kenapa zakat itu disebut zakat ya? Kenapa bukan disebut yang lain? Ya. Disebut dengan zakat harta tu yang kita bagi dekat orang miskin, disebut zakat karena lima yakunu, karena dalamnya raja'il barakah, mengharapkan berkah ya, mengharapkan berkah. Wa tazkiyatin nafsi, dan pembersihan atau pensucian diri, pensucian jiwa kita. Wa tanmiyatiha, tanmiyah, menumbuhkan dan menumbuhkannya bil khairat, dengan kebaikan-kebaikan. Dari harta yang kita bagikan kepada orang miskin, kepada orang yang memerlukan, maka harta itu akan tumbuh menjadi kebaikan-kebaikan. Kita bagi orang tu makan, maka orang tu boleh mengerjakan kebaikan-kebaikan ya. Kita bagi kepada pondok, maka pondok tu boleh mengajarkan ilmu agama kepada pelajar-pelajarnya dan lain sebagainya tuh ya. Dalil ala masyru'iyatihi, dalil atas syariat zakat. Pertama daripada Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. At-Taubah ayat 103 ya, khudh, ambillah daripada harta orang-orang yang berada, orang-orang yang berharta, orang-orang yang kaya, shadaqatan, sedekah. Ini zakah. Jadi zakah itu banyak ramai disebut dengan sedekah dalam Al-Qur'an ya. Nah, tutahhiruhum, yang akan membersihkan, tutahhir, membersihkan mereka, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, biha, dengan harta tersebut, dengan sedekah tersebut ya. Ini Allah memerintahkan khud ya, bagi orang-orang yang berkuasa, bagi amil-amil lajnah zakat, khud, ambil ya, ingatkan, ambillah daripada harta-harta itu zakat ya. Jadi boleh pemimpin-pemimpin itu menyeru, memaklumkan, mengingatkan
ya, atau mengambil dengan paksa itu boleh. Orang-orang yang kaya, ayo berzakat, nah, keluarkan zakat dari hartamu. Nah, itu ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kemudian daripada hadis Rawa at-Tabarani an Aliin karamallahu wajhah, daripada Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim qadra alladhi yas'u fuqara'ahum wa la yujhadal fuqara'u illa idza ja'u wa aru mimma yasna'u aghniya'uhum ala wa inna Allah yuhasibuhum yawmal qiyamati hisaban syadidan wa mu'adzibuhum adzaban nukran. Ini kalau tak salah aru ya. Di sini Inna Allah faradu ala aghniyal muslimin. Sesungguhnya Allah mewajibkan ala aghniya itu apa? Orang-orang kaya. Atas orang-orang kaya kaum muslimin ya, aghniyal muslimin, orang-orang kayanya orang muslimin, fi amwalihim, daripada harta mereka, qadrul ladzi, sebanyak apa? Sebanyak yang mencukupkan orang-orang miskin mereka. Orang-orang miskin daripada dia orang tuh. Ya. Jadi kalau ada dalam satu masyarakat, misalkan dalam satu kampung ya, ada orang kaya, maka Allah mewajibkan daripada orang-orang yang kaya itu ya, bagian yang cukup bagi orang miskin. Maknanya Allah itu mewajibkan pada orang kaya untuk memberikan sebahagian harta yang cukup untuk orang miskin, yang boleh mencukupi untuk orang miskin itu. Walan yujhadal fuqara illa idza ja'u wa aru mimma yasna'u aghniya'uhum. Tidak akan disiksa orang-orang fakir ya, kecuali apabila kelaparan dan kekurangan pakaian. Aru itu tidak berpakaian ya, jadi kekurangan pakaian. Mimma yasna'u aghniya'ihim, akan akan dilimpahkan kepada orang-orang kaya. Jadi apabila ada orang-orang yang kelaparan, ada orang miskin yang kelaparan, ja'u lapar, dan aru kekurangan pakaian, itu akan disalahkan kepada orang-orang kaya di antara mereka, yang dekat-dekat dengan mereka ya. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan itu adalah tanggung jawab daripada orang kaya di sekitarnya ya. So kalau perintah sedekah itu subhanallah, saya lupa hadisnya. Sedekah itu diperintahkan untuk orang-orang terdekat ya, untuk orang-orang yang lagi dekat dengan kita ya. Misal jiran-jiran atau kerabat-kerabat kita, family kita yang kekurangan ya. Wabda biman ta'ulu, apa depannya sudah. Wabda biman ta'ulu, mulailah dengan yang dekat ya. Kalau bersedekah itu mulailah dengan yang terdekat. Nah, supaya orang-orang terdekat kita tuh tercukupi. Nah, baru yang jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh dulu. Yang dekat-dekat dulu kita cukupi, baru yang jauh-jauh. Nah, itulah. Jadi kalau ada orang-orang yang kekurangan, maka yang disalahkan adalah orang-orang kaya yang di dekatnya. Ala wa innallaha yuhasibuhum yaumal qiyamati hisaban syadidan. Nah, itulah sungguhnya Allah kalau tidak ya, kalau orang-orang kaya itu tidak menunaikan kewajiban itu, Allah akan menghisap mereka yaumal qiyamah dengan hisap yang pedih, wa mu'adzibuhum, dan membagikan azab dengan azab yang nukron, azab yang pedih juga. Al-asya allati tajibu fiha az-zakah, apa benda-benda yang wajib dizakati. Tajibu zakah fi khamsati asya, ada 5 benda yang kena dikeluarkan zakatnya. Pertama adalah al-mawashi wa hiya al-ibil. Al-mawashi ini hewan-hewan yang untuk ternak. Contoh ibil, unta, bakor, lembu, jamus, kerbau, wal ghanam, kambing, domba, ya, biri-biri semacamnya. 2 an-naqdani, mata uang, yaitu al-dhahab wal fiddah. Misalnya zaman dahulu dhahab wal fiddah yaitu emas dan perak. Az-zuru', yakni tumbuh-tumbuhan, tanaman. Wahia al-aqwat, al-aqwat ini makanan pokok ya, makanan pokok yang dimakan tiap-tiap hari. Mislu asy-sya'ir, asy-sya'ir ini apa? Gandum.
at-tamar, kurma, wal aruz, beras, ya. As-simar buah-buahan, yaitu an-nakhl, kurma juga, al-karmu, kurma juga, az-zabib, kismis, tahu kismis kan? Dan al-inab, anggur, ya. Wa urudul tijarah, harta daripada perniagaan. Nah, itu. Nah, sampai sini dulu, ya. Apabila ada yang kurang paham, sila tanya ustazah dekat masa. Ya, dibaca, dipahami elok-elok. Oke, syukuran Allah wa husni istimah, wa ma'ana jafi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.